Selamat datang di channel Kurata Kawatashino Namanya, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga ASN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurata Kakak, nanti langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1338 ini, saya akan membahas nasib guru honorer negeri yang tidak lulus P3K dan sekolahnya diisi P3K baru. Ya. Nah, jadi agar teman-teman tidak salah paham, ini saya jelaskan penjelasan dari judul tersebut. Nah, misalkan ini saya berikan contohnya ya. Nah, misalkan ada honorer, ya, honorer guru geografi di SMAN 1AH. Ya. Nah, ada honorernya, kemudian di situ ada juga formasi guru geografi. Nah, tapi ketika tes, ya, honorernya ini tidak lulus, ya. Honorernya tidak lulus. Nah, karena dia tidak lulus, formasinya diisi oleh, ya, kalau tidak lulus kan pasti diisi oleh swasta atau lulusan PPG, berarti dari luar gitu ya, diisi dari luar atau mungkin dari negeri, dari sekolah lain gitu ya. Nah, bagaimana nasib honorer ini tadi ya, yang eh, di sekolah itu gitu, nasibnya itu bagaimana gitu. Ini eh, akan kita bahas ini. Saya mulai dari latar belakangnya dulu gitu ya. Jadi ini banyak sekali ya yang mempermasalahkan hal tersebut gitu ya. Hal ini itu dipermasalahkan di pemberitaan juga di media sosial itu saya baca itu banyak sekali yang mempermasalahkan masalah ini. Gitu. Tapi kalau buat saya sendiri sih, kalau menurut saya sih ini nggak ribet-ribet amat gitu. Agak-agak apa ya? Nggak terlalu ribet lah gitu sebenarnya. Pilihannya itu banyak. Gitu. Tinggal teman-teman nanti mau bagaimana. Gitu. Kalau saya sendiri ini sebenarnya ada 7 pilihan ya. Sebenarnya itu ada 7 pilihan, tetapi di video kali ini saya hanya menyebutkan 5 ya, karena yang 2 itu pilihan khusus dalam uh, hanya kondisi tertentu saja, jadi tidak saya bahas. Nah, 5 ini saya hanya akan membahas 5 saja, 5 pilihan gitu ya. Jadi teman-teman nanti yang honorer negeri, yang di negeri, kemudian posisinya diambil oleh P3K baru gitu, entah itu dari swasta, entah dari lulusan PPK atau dari negeri sekolah lain. Nah, kalau posisinya seperti itu mungkin ini adalah pilihannya gitu. Nah, saya mulai dari pilihan yang pertama ya. Nah, pilihan yang pertama itu tetap menjadi guru honorer di sekolah tersebut dengan 0 jam mengajar. Jadi jamnya itu mungkin akan dihabiskan gitu ya. Karena sudah diambil alih, jadi jamnya jadi 0. Nah, tetap jadi honorer di situ. Nah, misalkan teman-teman ini ada yang mau bantah ya, eh, saya beritahu ya, saya kan sebenarnya saya itu seorang operator. Nah, di Dapodik itu sistemnya itu ya, sekolah itu misalkan guru itu tidak ngajar 0 jam itu di Dapodik itu tetap dianggap guru di situ gitu ya. Walaupun tidak diberikan jadwal itu tetap dianggap guru situ. Jadi itu masih tidak masalah gitu. Karena saya sendiri itu di sekolah saya itu ya eh, tidak semua guru itu jam ngajarnya saya masukkan gitu. Saya hanya masukkan yang apa tertentu saja gitu. Yang penting bisa nyingkronkan dapodik gitu. Itu gak masalah. Jadi kalau misalkan teman-teman ini honorer di negeri itu mau apa namanya statusnya dipertahankan, nah, tapi resikonya 0 jam mengajar itu masih bisa, sebenarnya masih bisa. Nah, kita bahas keuntungannya ya. Ketika teman-teman memilih pilihan ini, nah, saya sudah menuliskan 3 keuntungannya. Nah, keuntungan yang pertama ya, jika kebijakan masih sama ya, kalau misalkan aturan yang kemarin itu masih dipakai, teman-teman itu masih punya kesempatan tes tahap 1, 2, 3. Masih ada 3 kesempatan. Nah, di karena ada 3 kesempatan ini, nanti di tes tahap 1 itu harus dimanfaatkan secara maksimal gitu. Karena nanti di tes kedua itu biasanya yang punya sertifikat pendidik itu lebih banyak. Tapi karena ini passing grade-nya itu ada 2, P1 dan P3, itu kemungkinan untuk yang negeri itu lulusnya itu peluang lulusnya itu semakin besar gitu ya, ada P1 P3. Saya lihat hasilnya kemarin itu banyak yang lulus dengan P3 gitu, P3 lulus itu banyak. Jadi kesempatan teman-teman untuk lulus itu sangat tinggi ya untuk yang di negeri ketika di tahap 1. Itu sangat tinggi.
Nah, kemudian keuntungan yang kedua itu motivasi yang kuat untuk belajar agar lulus karena status sudah di ujung tanduk. Nah, maksudnya karena apa namanya statusnya itu kan 0 jam itu kan entah kuat bertahan 0 jam itu berapa lama itu kan karena statusnya kan kalau menurut saya itu sudah di ujung tanduk. Teman-teman itu mampu bertahan dengan 0 jam itu berapa lama itu yang eh, dipikirkan gitu. Jadi itu bisa memotivasi teman-teman untuk belajar lebih giat lagi belajar kemudian untuk meningkatkan nilainya gitu ya supaya bisa lulus gitu. Karena di tes tahap pertama itulah kesempatan lulusnya itu yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga itu alokasi waktu belajar semakin banyak. Nah, karena 0 jam, jadi jamnya kan berkurang. Itu bisa digunakan untuk belajar. Waktu belajarnya itu bisa semakin banyak. Gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak lulus passing grade gitu lah kalau menurut saya itu karena passing grade-nya itu juga nggak tinggi-tinggi amat lah. Gitu. Nah, kemudian kita bahas kerugiannya. Di sini saya menuliskan hanya 2 ya kerugiannya. Yang pertama itu status sudah di ujung tanduk ya, jadi sudah rawan, sudah mungkin juga rasa khawatir untuk nanti berapa lama bertahan itu kan sudah entah gitu kan. Itu kerugiannya. Kemudian yang kedua gaji semakin kecil bahkan mungkin tidak digaji. Kalau misalkan teman-teman eh, mungkin menghubungi kepala sekolahnya minta sama operatornya, tolong jangan dikeluarkan dari Dapodik misalkan kayak gitu. Nah, itu kan bisa gitu. Kalau misalkan pihak sekolah mau punya rencana mengeluarkan dari Dapodik, sebenarnya teman-teman masih bisa minta gitu. Tolong jangan dikeluarkan dari Dapodik dulu, gitu, biar bisa ikut tes itu masih bisa. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti itu mungkin tidak digaji gitu ya. Nah, mungkin gitu. Tapi mungkin juga sekolah punya kebijakan lain gitu yang bisa setidaknya ada gaji gitu dengan kebijakan yang lain itu. Nah, kerugiannya itu. Kemudian pilihan yang kedua, teman-teman bisa pindah ke sekolah negeri lain. Nah, jadi itu sekolah negeri itu sebenarnya ya ada yang kosong kan. Pasti kan ada yang kosong karena ada yang pindah. Karena di honorer negeri kemarin itu kan banyak yang lulus juga. Ketika honorer negeri lulus, itu kan kalau memang di sekolahnya itu tidak ada uh, gurunya aslinya, itu kan bisa pindah ke sana. Seperti itu. Nah, kita bahas keuntungannya. Nah, keuntungannya di sini saya menuliskan 3 ya. Jadi keuntungan yang pertama sama seperti tadi ya. Kalau kebijakannya masih sama, seperti yang kemarin bisa ikut tes tahap 1, 2, 3. Jadi tahap 1 harus dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian yang kedua itu motivasi yang kuat untuk belajar agar lulus karena jika tidak lulus akan mengalami hal yang sama. Jadi misalkan tidak lulus, kemudian pindah nyari sekolah negeri lain, kemudian tidak lulus lagi, masa nyari sekolah lain lagi kan? Nah, itu kan repot gitu. Nah, makanya itu jadi harus hal seperti itu harus disikapi dengan belajar lebih giat gitu agar bisa lulus gitu. Nah, keuntungan yang ketiga itu masih bisa dapat gaji karena pindah ke sekolah lain, sekolahnya itu memang butuh guru. Kalau misalkan butuh guru itu masih bisa dapat gaji. Nah, kerugiannya ini saya menuliskannya juga 3 sama seperti yang saya jelaskan tadi ya, statusnya sudah di ujung tanduk. Jadi kalau misalkan tidak lulus lagi, nah itu yang bahaya. Masa seperti yang saya bilang tadi kemarin sudah tidak lulus, pindah ke sekolah lain, tidak lulus lagi. Nah, kalau misalkan mau pindah lagi apa gimana atau nah itu kan mikir lagi itulah. Yang rumitnya di situ. Nah, yang kedua lokasi sekolah yang baru mungkin lebih jauh. Ya mungkin juga lebih jauh, mungkin juga lebih dekat tergantung situasinya juga lah. Nah, yang ketiga mulai adaptasi lagi dengan status masih honorer. Nah, ini yang mungkin menurut saya kerugian gitu ya. Kalau kita pindah posisi, tapi status kita itu P3K atau PNS atau pokoknya ASN gitu, itu kan walaupun adaptasi itu eh, statusnya sudah beda, itu tingkat semangatnya saya yakin secara manusiawi itu tingkat semangatnya pasti lebih tinggi daripada adaptasi dengan status masih honorer. Saya yakin semangatnya akan lebih tinggi ketika statusnya itu ASN gitu.
Lanjut pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga ini pindah ke sekolah swasta. Nah, ini. Di swasta itu banyak juga yang masuk ke negeri ya. Kemarin yang lulus P3K itu banyak yang negeri. Jadi itu masih banyak yang kosong. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pindah ke sekolah swasta itu bisa. Yang di negeri itu bisa, pindah ke sekolah swasta itu bisa. Nah, keuntungan ketika pindah ke sekolah swasta, sini saya menuliskannya itu 4 ini. Nanti keuntungan dan kerugiannya itu agak banyak ini. Yang pertama itu gaji jelas. Kalau di swasta itu kan gajinya jelas ya. Jadi sudah pasti dapat gaji kan kalau pindah ke swasta. Kemudian yang kedua aman walaupun tidak lulus P3K. Nah, jadi kalau misalkan sudah pindah ke swasta, kemudian ikut tes P3K lagi, kemudian tidak lulus, itu masih aman. Tidak perlu mikir nanti pindah apa gimana. Itu keuntungannya. Kemudian yang ketiga, ini ya, sebagian besar segala yang berkaitan dengan sertifikat pendidik atau sertifikasi ya, honorer swasta itu disamakan dengan negeri. Jadi itu ibaratnya gini lah, ini saya ngomong di negeri dan swasta itu sebenarnya itu untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu saya bilang sama-sama sulit ya. Jangan bilang yang di negeri itu jangan bilang swasta itu mudah, enggak, sama-sama sulit gitu. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan kalau di swasta itu juga sulit gitu. Di negeri juga sulit, itu sama-sama sulit gitu. Tapi sebagian daerah ya, sebagian lain ya di swasta itu lebih mudah. Ya, lebih mudah. Tetapi bukan berarti mudah. Artinya ini saya jelaskan di sini ya. Swasta sulit, negeri sangat sulit. Jadi kalau level kesulitannya, sebagian daerah itu level kesulitannya itu ya lebih tinggi negeri. Untuk urusan sertifikasi gitu, sertifikat pendidik itu lebih sulit negeri. Ibaratnya ini ya, saya bilang ini bukan berarti swasta mudah ya. Swasta tetap sulit, tapi negeri lebih sulit. Maksud saya seperti itu ya. Jadi jangan bilang yang di negeri itu jangan bilang dapat sertifikat pendidik di swasta itu mudah. Itu jangan bilang seperti itu. Sebenarnya tetap sulit. Hanya saja beberapa daerah itu yang di negeri itu lebih sulit. Lebih sulit dari yang sulit gitu kan. Nah, ibaratnya gitu. Di swasta sulit, negeri sangat sulit. Intinya kayak gitu. Levelnya lebih tinggi gitu. Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tapi kesamaannya ya sama-sama sulit. Gitu. Itu yang beberapa daerah kayak gitu. Tapi beberapa daerah lain itu sama saja lah. Syarat-syaratnya juga sama sulitnya. Dan tingkat kesulitannya sama. Nah, kemudian yang keempat itu motivasi yang kuat untuk belajar ya agar lulus dan kembali ke negeri dengan status P3K. Jadi ketika sudah pindah ke swasta, jadi kadang itu wah ini kayak mungkin kalau merasa itu adalah suatu penurunan ya. Tadinya di negeri kemudian pindah ke swasta itu kalau menganggap itu sebagai penurunan itu akan meningkatkan semangat belajar gitu agar bisa kembali pokoknya mau kembali lagi gitu ke negeri tapi statusnya P3K. Nah, kayak gitu. Kemudian kita bahas kerugiannya. Kerugiannya yang pertama, saya bahas 6 nih kerugiannya kalau pindah ke swasta. Jadi, ini dengan kata lain, ketika posisi yang sekolah swasta itu menurut saya itu lebih tidak diuntungkan daripada yang di negeri ya. Kalau menurut saya itu gitu. Jadi kalau yang di negeri itu banyak yang protes itu, nah posisi di swasta itu lebih, lihat ini kerugiannya lebih banyak. Gitu. Yang pertama, jika kebijakan sama itu hanya bisa ikut tes tahap 2 dan 3. Nah, tes tahap pertama itu tidak bisa ikut ya, kalau kebijakannya masih sama. Jadi itu yang di swasta itu hanya dapat sisa-sisa yang di negeri. Padahal ini kan sudah lulus, banyak yang sudah paham dengan soal-soalnya. Bisa dipelajari lagi, pasti nilainya meningkat. Yang lolos passing grade pasti akan lebih banyak. Dengan kata lain, yang di swasta kemungkinan akan dapat sisa sedikit, bahkan mungkin tidak ada sisa gitu ya. Nah, di sini yang kedua sudah saya jelaskan ya. Jika formasi habis di tahap 1 tidak bisa ikut tes P3K. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Karena sudah paham dengan materi-materinya, bisa dipelajari lagi, bisa meningkatkan nilainya, bisa lulus passing grade. Jadi kemungkinan itu sisa formasi akan lebih sedikit gitu.
kemungkinan itu akan lebih sedikit karena yang lain itu sudah paham dengan materi-materi kemarin. Tapi kalau misalkan teman-teman masih tidak lulus passing grade, ya itu bagaimana itu ya? Karena sudah tahu materinya harusnya itu sudah paham lah yang dipelajari apa saja, itu nyari sumbernya di mana itu harusnya sudah paham gitu. Kemudian yang ketiga, mulai adaptasi lagi dengan status masih honorer. Ini sama seperti tadi ya. Kalau adaptasi statusnya secara manusiawi, kalau adaptasi dengan status ASN itu pasti lebih semangat gitu. Kalau statusnya masih honorer itu pasti kan kayak gitu. Itu kerugiannya kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat, jika yayasan menggunakan sistem kontrak, berarti tidak bisa ikut mendaftar. Ini banyak sekali teman-teman saya itu yang tidak bisa ikut daftar P3K. Banyak sekolah yang melarang guru-gurunya itu melarang guru-gurunya mendaftar P3K. Banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ini tetangga saya itu kemarin saya tanya itu nggak bisa ikut tes gitu karena ya emang itu aturan yayasan. Terus ada juga yang kalau daftar daftar ASN itu langsung dipecat ada yang gitu. Yang lebih parah lagi ada yang didenda sampai puluhan juta. Ada yang disuruh mengembalikan gaji seluruhnya. Coba bayangkan kalau sebulan itu gajinya 1 juta. Dia ngajar 3 tahun itu berapa? Sebulan 1 juta kali 12 juta kali 3, 36 juta. Suruh mengembalikan 36 juta. Berat kan? Gitu. Ada yang kontraknya kayak gitu di swasta. Di negeri nggak mungkin ada kan. Nah, itu kerugiannya. Kemudian yang kelima, sayangan sesama pemilik sertifikat pendidik sangat ketat untuk mapel tertentu. Jadi mapel tertentu itu kayak kemarin itu ya di Jateng itu, bahasa Inggris itu nilai tertinggi itu 737. Itu tidak lulus P3K tidak lulus itu. Padahal nilainya hampir sempurna, cuma kurang 3 poin. 737 nilai sempurnanya kan 740. Ada yang 737 tidak lulus. Nah, kayak gitu itu ketat itu untuk mapel tertentu kayak bahasa Inggris. Matematika kan juga sama. Nilai tertinggi yang tidak lulus itu 736. Itu kurang 4, itu sempurna itu, tapi tidak lulus. Nah, kayak gitu itu persaingan untuk mapel tertentu itu ketat gitu. Tapi untuk mapel-mapel yang lain itu malah tidak ketat. Saya lihat itu saya cek-cek itu ternyata banyak yang tidak punya sertifikat pendidik tapi lulus itu banyak ternyata. Hanya mapel tertentu saja yang harus di tes kedua itu harus punya sertifikat pendidik. Kalau tidak itu akan sudah bisa dipastikan gagal. Kemudian yang keenam, ini kerugiannya ya, motivasi untuk lulus P3K menjadi lemah karena posisi lebih aman. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman malah merasa nyaman di swasta, kemudian merasa sudahlah, nah itu bisa juga malah melemahkan mental gitu ya. Jadi sudahlah belajar seadanya saja yang di sini sudah aman, nanti tidak akan digeser-geser. Nah kayak gitu itu malah melemahkan, itu kerugiannya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal hitung-hitung lah keuntungannya gimana, kerugiannya gimana. Kemudian pilihan yang keempat, tetap menjadi ini salah nulis ini, coret ini. Tetap di sekolah tersebut dengan status berubah menjadi tenaga kependidikan. Ini menjadinya harusnya dibuang ya. Tetap di sekolah tersebut dengan status berubah menjadi tenaga kependidikan. Nah, ini kemarin-kemarin itu saya dengar kabar katanya pemerintah mau merencanakan ini. Ya, tapi ya kita lihat keuntungan dan kerugiannya gitu. Keuntungannya ini saya hanya menuliskan satu ya, masih bisa dapat gaji. Jadi gajinya kalau misalkan statusnya berubah menjadi tenaga kependidikan ya, itu gajinya masih bisa dapat gaji. Tapi ketika statusnya sudah dirubah, maka akan ada kerugian seperti ini, 3. Yang pertama, status bukan jadi guru, tetapi tenaga kependidikan, statusnya berubah. Kadang itu ada orang yang merasa tidak nyaman dengan perubahan status itu. Nah itu kalau yang nyaman-nyaman saja tidak masalah. Yang kedua, mungkin tidak ada kesempatan ikut tes lagi. Kalau secara sistem itu benar-benar statusnya diubah ya, diubah di dapodiknya itu bukan guru, nanti mungkin tidak ada kesempatan lagi. Yang ketiga, jika masih ingin jadi P3K,
Nah, tidak direkomendasikan pilihan ini walaupun pernah ada rencana ini dari pemerintah. Jadi kemarin-kemarin saya dengar itu pemerintah mau merencanakan yang tidak lulus nanti disuruh apa-apa gitu. Tapi kalau buat saya daripada apa namanya statusnya diubah menjadi tenaga kependidikan, lebih baik statusnya tetap guru tetapi mengerjakan tugas tenaga kependidikan. Itu tidak masalah. Tapi kalau statusnya diubah, kerjaannya diubah itu yang repot gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi kalau status dan pekerjaannya diubah semuanya, menurut saya ini adalah hal yang paling tidak saya rekomendasikan. Gitu. Secara pribadi saya tidak merekomendasikan ini. Nah, kemudian pilihan yang terakhir, ya, yang kelima, ya, tetap menjadi honorer di sekolah tersebut, tetapi tidak lagi mengerjakan tugas guru, melainkan tugas tenaga kependidikan seperti TU, operator, dan lain-lain. Nah ini yang seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau pilihan yang pertama tadi, itu kan tetap statusnya guru. Pekerjaannya ya tetap punya guru. Kalau ada jam ya ngajar, kalau nggak ada ya sudah 0 jam gitu. Kalau yang pertama. Kalau yang keempat tadi, ya statusnya bukan guru, pekerjaannya bukan guru. Nah itu agak repot. Kalau yang pilihan kelima ini apa namanya? Gabungan dari 1 dan 4. Jadi secara status itu tetap guru. Tapi yang dikerjakan itu bukan tugas guru. Nah, seperti TU, operator, dan lain-lain gitu. Jadi guru yang mengerjakan tugas yang bukan guru. Nah ini juga ada kekurangan apa namanya keuntungan dan kerugiannya sendiri. Nah, keuntungannya di sini saya menuliskan 3 ya. Jika kebijakannya masih sama maka punya kesempatan untuk tes tahap 1, 2, 3 karena statusnya itu masih guru, tercatatnya tetap guru. Gitu. Jadi tetap punya keuntungan untuk tes tahap 1, 2, 3. Dan itu harus dimanfaatkan di tes pertama ya, harus benar-benar dimanfaatkan di tes pertama. Jangan sampai tidak lolos passing grade lagi yang seperti kemarin-kemarin. Keuntungan yang kedua itu motivasi yang kuat untuk belajar agar lulus karena ingin kembali menjadi guru, mengerjakan tugas guru intinya kayak gitu. Jadi bisa menjadi guru mengerjakan tugas guru itu kalau misalkan itu motivasinya sangat kuat ya pada diri sendiri itu motivasinya sangat kuat itu nanti akan belajarnya akan lebih giat. Nah, jadi belajarnya yang digiatkan bukan protes-protesnya itu. Nah, yang ketiga itu masih bisa dapat gaji ya karena tugasnya itu mengerjakan tugas-tugas yang lain itu masih bisa dapat gaji. Nah, kemudian kerugiannya saya hanya menuliskan satu ya. Pekerjaan tidak sesuai status kadang membuat hati tidak tenang kayak gitu. Jadi saya kok guru kok mengerjakan tugas ini. Kalau misalkan orang yang perasa itu akan tidak tenang. Gitu. Tapi kalau orang yang biasa saja menghadapi hal seperti ini itu ya tidak masalah besar gitu, bukan masalah apa-apa. Itu kerugiannya gitu ya. Nah, itu tadi 5 pilihan, sebenarnya ada 7 tapi saya hanya menuliskan 5 di sini ya, yang 2 tidak saya bahas karena yang 2 itu hanya di kasus-kasus tertentu saja. Nah, kurang lebih demikian ya, teman-teman tinggal milih maunya bagaimana itu tinggal dipilih salah satu atau mungkin teman-teman punya pilihan lain ya, misalkan selain 5 tadi misalkan teman-teman punya pilihan lain itu bisa diambil gitu. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, penjaga lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.